Hai guys, gue Detektif Masker. Pada video kali ini gue akan membahas tentang 5 kasus reinkarnasi. Reinkarnasi atau konsep di mana orang yang telah mati dilahirkan kembali ke dalam tubuh yang berbeda dan di zaman yang berbeda pula memang telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Tapi kasus seperti ini memang susah dibuktikan karena tidak ada penelitian yang konkret untuk membuktikan apakah benar reinkarnasi ini benar-benar bisa terjadi. Langsung ya kita mulai ke kasusnya. 1. James Leininger, bocah berusia 8 tahun dari Louisiana, Amerika Serikat, sudah tertarik tentang dunia penerbangan sejak usia yang baru 20 tahun. Hal ini mengherankan orang tuanya karena orang tuanya tidak punya basis tentang ilmu pengetahuan tentang penerbangan. Dan James mempunyai pengetahuan yang luas tentang pesawat sampai akhirnya James pada suatu hari bermimpi bahwa pesawatnya ditembak jatuh oleh pesawat tempur lain yang mempunyai lambang matahari merah yang diibaratkan sebagai pesawat milik tentara Jepang. Tak hanya sampai situ, James mulai dapat mengingat masa lalunya yang merupakan seorang letnan bernama James McCready Huston, yaitu pilot pesawat tempur yang terbunuh di dalam pertempuran di Iwo Jima dalam Perang Dunia II, kira-kira 50 tahun sebelumnya pada saat kejadian ini terjadi, di mana James saat itu menerbangkan pesawat bernama Corsair dari sebuah kapal induk yang dinamakan Natoma saat itu. Ketika ayah dari James memutuskan untuk meneliti, dia menemukan bahwa ternyata baik kapal bernama Natoma dan pilot bernama James Huston ini memang benar terjadi, dan di mana pilot ini tewas dalam pertempuran Iwo Jima saat ditembak oleh tentara Jepang pada 3 Maret 1945. 2. Edward Austin, bocah berumur 4 tahun bernama Edward mempunyai masalah dengan tenggorokannya. Dia sering mengalami sakit pada tenggorokannya. Lalu suatu ketika Edward bercerita kepada ibunya tentang masa lalunya dalam sebuah parit yang dimana dia mengkondisikannya dalam keadaan perang. Dia lalu berkata bahwa dia ditembak tepat tenggorokannya pada saat perang tersebut. Pertamanya para dokter tidak bisa memastikan penyebab sakit tenggorokannya. Lalu mereka membuang amandelnya, dan kista anehnya mulai muncul di tenggorokan Edward. Namun dokter pun tidak tahu bagaimana menyembuhkannya. Anehnya kista tersebut tiba-tiba hilang saat Edward bercerita tentang kehidupannya di masa lalu. Dokter yang menangani Edward pun tidak tahu bagaimana caranya kista tersebut dapat hilang. Kemudian lanjut. 3. Seorang bernama Bruce Whittier pada suatu hari bermimpi di mana Bruce melihat dirinya sebagai pemuda Yahudi yang sedang bersembunyi di dalam rumah bersama keluarga. Nama dia Stevens Horowitz, seorang Yahudi berbangsaan Belanda yang ditemukan dan dibawa ke kamp Auschwitz, di mana setelah itu dia meninggal. Bruce selalu bercerita dan mencatat mimpinya. Sampai suatu malam dia bermimpi lagi tentang sebuah jam yang lalu ia gambar secara detail dan terbangun. Mimpinya lalu berlanjut dan ia mencari dari lokasi jam yang ia mimpikan tersebut. Bruce langsung pergi ke sebuah toko antik dan sungguh mengejutkan. Jam tersebut ia temukan dalam toko tersebut sesuai persis sama yang dalam mimpinya dan yang kemudian ia gambar tersebut. Kemudian Bruce lantas bertanya kepada sang penjual, di mana dia berkata bahwa jam itu didapatnya dari seorang mayor Jerman di Belanda. Hal ini meyakinkan Bruce bahwa dia benar-benar pernah hidup di zaman perang. 4. Peter Home, seorang pria bernama Peter Home dari Inggris pernah bermimpi tentang kehidupannya sebagai penjaga perbatasan di Skotlandia pada tahun 1646, di mana ia menceritakan bahwa nama dia saat itu adalah John Raphael, dan dalam pengaruh hipnosis Peter dapat mengingat secara lebih lengkap lagi tentang lokasinya dan detil kehidupannya. Dia bersama dengan saudara kandungnya lalu setelah kejadian ini mulai mencari dan menemukan tempat-tempat yang sesuai dalam mimpinya tersebut. Dengan bantuan penduduk lokal di Kelmstock, Inggris Selatan, Peter dapat mengidentifikasi sebuah gereja yang katanya pernah dia tahu pada tahun 1600-an tersebut. Peter bahkan dapat berkata bahwa gereja tersebut pernah mempunyai sebuah menara yang ditumbuhi oleh pohon yew. Hal ini sebenarnya tidak pernah dipublikasikan dan para penduduk kebingungan bagaimana Peter bisa mengetahui hal tersebut. Sementara menara gereja sudah dirubuhkan pada tahun 1676, dan ini membuktikan bahwa ia dalam mimpinya tersebut memang benar, dan namun keasliannya belum dapat dipastikan. Kemudian lanjut 5.
Ruth Simpson. Seorang yang bernama Ruth Simpson pernah bermimpi, dan setelah bermimpi, Ruth secara tiba-tiba bercakap dengan aksen Irish yang sangat kental. Bahkan ia sanggup mengingat kehidupan sebelumnya sebagai Bridie Murphy yang pernah tinggal di Belfast, Irlandia pada abad ke-19. Dia juga ingat dengan dua pria yang dulu menjual makanan kepadanya, yaitu John Carrigan dan Fair. Setelah diteliti dalam buku direktori kota tersebut, memang benar dua orang pria yang pernah ditemui oleh Ruth tersebut merupakan penjual bahan makanan di antara tahun 1865 sampai 1866. Dan ini yang dapat gue sampaikan, kurang lebihnya gue mohon maaf. Gue akhiri, terima kasih.